Halo, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Endang Aldila. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, sekarang ayo kita amati kegiatan yang dilakukan oleh petani berikut ini. Kita semua sudah mengetahui bahwa petani menggunakan pestisida dan pupuk untuk menyuburkan tanaman dan membasmi hama, dan itu wajar. Namun, tidak semua petani memahami ketentuan dan cara menggunakan pestisida dan pupuk dengan tepat dan benar. Terkadang beberapa petani yang menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang jadi permasalahannya yaitu penggunaan pestisida dan pupuk yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Penggunaan pestisida yang secara terus-menerus merupakan limbah pertanian yang akan merusak struktur tanah sehingga kesuburan tanah berkurang dan tanaman tidak bisa tumbuh di tanah tersebut karena unsur hara berkurang, dan ini merupakan penyebab dari pencemaran tanah. Kemudian selain itu, mikroorganisme yang ada dalam tanah, misalnya bakteri dan cacing yang berperan dalam penyuburan tanah itu akan mati. Kemudian faktor penyebab lainnya yang pertama yaitu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini berasal dari pemukiman penduduk seperti rumah, hotel, kantor, dan tempat wisata lainnya yang menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan yang kedua yaitu ada limbah industri yang juga bisa bersifat cair dan limbah padat yang mengandung zat berbahaya dan beracun. Kemudian yaitu dampak negatif dari pencemaran tanah. Yang pertama, menghilangkan keseimbangan ekosistem. Nah, di mana dengan adanya pencemaran tanah, maka tanaman akan mengalami ketidaksuburan, kemudian mikroorganisme akan mati, dan itu akan berdampak pada rantai makanan, akhirnya ekosistem tersebut terganggu. Yang kedua, menimbulkan penyakit baik melalui kontak secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga, menurunkan hasil pertanian karena ada tanaman yang mati ataupun tanaman yang tidak subur. Yang terakhir yaitu memicu pencemaran lain, yaitu pencemaran air dan udara, yang mana di bawah tanah yang tercemar terdapat cadangan air sehingga mencemari air tersebut. Kemudian gas-gas beracun yang ada di tanah tercemar itu akan dibuang ke udara sehingga udara pun ikut tercemar. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah atau mengatasi pencemaran lingkungan. Cara mencegah pencemaran lingkungan yang pertama yaitu dengan menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik yaitu dengan melakukan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu pengurangan bahan, sedangkan reuse yaitu penggunaan ulang, dan recycle adalah pendaur ulangan. Nah, cara mengatasi pencemaran tanah ini yaitu yang pertama, melakukan bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri yang akan menyerap unsur logam dari dalam tanah. Yang kedua yaitu melakukan remediasi, yang mana kegiatan ini untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar bisa dilakukan di lokasi ataupun menggali tanah yang tercemar. Dari ketiga kasus utama yang dibahas, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah, itu termasuk ke dalam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu zat-zat yang berbahaya dan beracun dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup, disebut dengan polutan. Zat yang dikatakan polutan jika yang pertama kadarnya melebihi batas normal, yang kedua berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Thanks for watching guys. Itulah pembahasan tentang pencemaran tanah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.